Practitioners di Kesura Global Yogyakarta angkatan ke-24. Kami dari kelompok 5. Di sini kami atas nama Gesang Eko, Ira Susanti, Ai Fauzia, Dale Sukmasari, Hanani Rizky Aulia, Imran, Atika Mulyana AR, Windy Shantika, Rini Anggianti, dan Nadia Mairahayu. Di sini kami akan menjelaskan analisa jurnal dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Discharge Planning melalui pengembangan Discharge Planning terintegrasi pelayanan keperawatan. Berikut video penjelasan dari kami. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Gesang Eko, kepadanya dipersilahkan. Untuk latar belakangnya, discharge planning merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan keperawatan. Discharge planning adalah proses mempersiapkan pasien yang dirawat di rumah sakit agar mampu mandiri merawat diri pasca perawatan. Untuk tujuannya discharge planning ini memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin keberlanjutan menurut Nur Salam 2011. Namun saat ini yang ditemukan berbagai masalah terkait pelaksanaan discharge planning. Permasalahan discharge planning tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di dunia. Data dunia melaporkan bahwa sebanyak 23% perawat di Australia tidak melaksanakan discharge planning. Terus di Inggris bagian barat daya juga menunjukkan bahwa 34% perawat tidak melaksanakan discharge planning. Itu menurut Graham et al. 2013. Terus untuk perawat di Yogyakarta sendiri tidak melakukan discharge planning juga. Selain itu, penelitian yang dilakukan di Bandung menunjukkan bahwa sebanyak 54% perawat tidak melaksanakan discharge planning. Itu menurut Zuhran 2006. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Windy Shantika, kepadanya kami persilahkan. Tinjauan teori discharge planning. Dari tinjauan teori ini ada bermacam-macam, ada definisi, kemudian tujuan, manfaat, pemberi, penerima, dan indikator keberhasilan. Kemudian untuk definisi sendiri menurut Kozier tahun 2004 itu discharge planning didefinisikan sebagai proses persiapan pasien untuk meninggalkan satu unit pelayanan kepada unit yang lain di dalam atau di luar suatu akhir pelayanan kesehatan umum. Itu. Kemudian untuk tujuannya sendiri itu
discharge planning itu bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik untuk mempertahankan atau mencapai fungsi maksimal setelah pulang. Itu menurut Kapito tahun 1999 dalam Rahmi tahun 2011. Kemudian tindakan ini tuh bertujuan memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin keberlanjutan asuhan berkualitas antara rumah sakit dengan komunitas dengan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Itu menurut Discharge Planning Association tahun 2008 dalam Siahan tahun 2009. Kemudian dalam manfaat Discharge Planning sendiri itu ada 7. Yang pertama itu mengurangi pelayanan yang tidak terencana. Kemudian yang kedua itu mengantisipasi terjadinya kegairatan kembali setelah di rumah. Kemudian yang ketiga itu mengurangi LOS atau lack of stay patient di rumah sakit. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kepuasan individu dan pemberi layanan. Kemudian yang kelima itu menghemat biaya selama proses keperawatan. Yang keenam itu dapat menghemat biaya ketika pelaksanaan perawatan di luar rumah sakit atau di masyarakat karena perencanaan yang matang. Kemudian yang ketujuh, hasil kesehatan yang dicapai itu menjadi optimal. Kemudian dalam pemberi discharge planning itu proses discharge itu harus dilakukan secara komprehensif dan multidisiplin untuk mencakup semua pemberian layanan kesehatan yang terlibat dalam pemberian layanan kesehatan kepada pasien. Itu menurut Potter dan Perry tahun 2006. Jadi seseorang yang merencanakan pemulangan atau koordinator asuhan yang berkelanjutan atau continuing care coordination adalah staf rumah sakit yang berfungsi sebagai konsultan untuk proses discharge planning. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rini Anggianti. Kepadanya dipersilahkan. Penerima discharge planning. Setiap pasien yang dirawat di rumah sakit memerlukan discharge planning atau rencana pemulangan. Pasien dan seluruh anggota keluarga harus mendapatkan informasi tentang semua rencana pemulangan. Discharge planning atau rencana pemulangan tidak hanya melibatkan pasien, tapi juga keluarga, teman-teman, serta pemberi layanan kesehatan, dengan catatan bahwa pelayanan kesehatan dan sosial bekerja sama. Indikator keberhasilan discharge planning. 1. Pasien dan keluarga memahami diagnosa, antisipasi tingkat fungsi obat-obatan dan tindakan pengobatan untuk kepulangan, antisipasi keperawatan tingkat lanjut, dan respon yang diambil pada kondisi kedaruratan. 2. Pendidikan khusus diberikan kepada pasien dan keluarga untuk memastikan perawatan yang tepat setelah klien pulang. 3. Sistem pendukung dan di masyarakat dikoordinasikan agar memungkinkan pasien untuk kembali ke rumahnya dan untuk membantu klien dan keluarga membuat coping terhadap perubahan dalam status kesehatan pasien. 4. Melakukan relokasi pasien dan koordinasi sistem pendukung atau memindahkan pasien ke tempat pelayanan kesehatan lain. Rumusan masalah, problem, pelaksanaan discharge planning belum optimal. Intervention, dengan menggunakan metode pengembangan model discharge planning terintegrasi pelayanan keperawatan. Comparison, tidak ada. Outcome, untuk mengoptimalkan pelaksanaan discharge planning di rumah sakit. Strategi penelusuran bukti. Penulis menggunakan metode penelusuran bukti melalui Google Scholar dengan kata kunci pelaksanaan discharge planning. Dari daftar jurnal yang muncul, kami tertarik untuk mengambil jurnal dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Discharge Planning melalui pengembangan model discharge planning terintegrasi pelayanan keperawatan. Hasil penelusuran bukti. Judul: Optimalisasi pelaksanaan discharge planning melalui pengembangan model discharge planning terintegrasi pelayanan keperawatan. Penulis: Ratna Agustin, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kata kunci: discharge planning, pengembangan model terintegrasi. Penerbit dan tahun terbit. Jurnal ini diterbitkan oleh http://respiratorium.surabaya.s.id pada tahun 2017. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara
Ira Susanti, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis jurnal. Pada kelompok kami menggunakan analisis jurnal PIA. Yang pertama itu validity. Untuk validity sendiri terdapat beberapa item. Yang pertama itu desain penelitian. Dalam jurnal tersebut menggunakan desain penelitian deskriptif, korelasi, dan eksperimen. Untuk yang kedua itu sampel. Nah, sampel dalam jurnal tersebut menggunakan seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap bedah Teratai RSUD Dr. Sutomo Surabaya sejumlah 11 orang. Untuk selanjutnya instrumen sendiri itu dalam penelitian tersebut menggunakan lembar kuesioner dalam modul. Untuk selanjutnya teknik pengumpulan data terdapat 3 item. Yang pertama itu survei dengan memberikan kuesioner dan observasi pada 40 perawat. Untuk yang kedua melakukan kajian menurut teori dan konsep discharge planning. Untuk yang ketiga melakukan kajian kesesuaian antara pelaksanaan. Untuk selanjutnya teknik pemberian intervensi dalam jurnal tersebut menggunakan modul yang telah tersusun bersama-sama, kemudian ditelah oleh peneliti dan ruangan dengan cara diskusi dan fokus group discussion atau disebut dengan NFGD. Untuk uji statistiknya sendiri dan penelitian tersebut pada tahap pertama dianalisis dengan menggunakan deskriptif. Untuk yang tahap kedua menggunakan uji Wilcoxon signal rank test dengan tingkat kemaknaan kurang dari 0,05. Untuk selanjutnya important, yaitu terdapat beberapa item. Yang pertama karakteristik subjek. Nah, karakteristik subjek pada jurnal tersebut itu terdapat 2 tahap. Yang pertama itu perawat yang berdinas di ruang rawat inap bedah 2, ruang rawat inap Palem 1, ruang rawat inap Seruni A, ruang rawat inap Merak, ruang rawat inap bedah Bougainville. Dan untuk tahap yang kedua itu seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap bedah Teratai. Nilai P dan jurnal tersebut yaitu hasilnya model discharge planning terintegrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan perawat dalam melakukan pelaksanaan discharge planning, yaitu hasilnya P sama dengan 0,004 kurang dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ai Fauziah, kepadanya kami persilahkan. Applicability, karakteristik responden. Tahap 1, perawat yang berdinas di ruang rawat inap Anda 1 dan 2, perawat yang berdinas di ruang Seruni A, di ruang Merak, dan di ruang Bougainville. Kemudian tahap 2-nya, seluruh perawat di ruang bedah Teratai. Fasilitas, dalam jurnal tidak disebutkan untuk fasilitasnya sendiri. Kesimpulannya, pengembangan model discharge planning terintegrasi dapat dijadikan acuan dan dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam menerapkan discharge planning. Kesimpulan 1. Discharge planning atau perencanaan pulang adalah serangkaian keputusan dan aktivitas-aktivitasnya yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan yang kontinu dan terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari lembaga pelayanan kesehatan. 2. Untuk dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam melaksanakan discharge planning sehingga pelaksanaan discharge planning dapat terlaksana dengan optimal dan terlaksana secara terstruktur dimulai dari pengkajian saat pasien datang hingga pasien keluar rumah sakit. 3. Hasil penelitian tahap kedua dengan uji statistik Wilcoxon signal rank test membuktikan bahwa model discharge planning terintegrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan perawat dalam melakukan discharge planning. Diskusi. Pelaksanaan discharge planning mengidentifikasi kebutuhan pasien secara spesifik serta mempertahankan atau memulihkan kembali kondisi pasien secara optimal dan mengevaluasi kesinambungan asuhan keperawatan. Pelaksanaan discharge planning yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan pasien. Discharge planning diperlukan untuk memberikan motivasi dalam mencapai kesembuhan pasien
Discharge planning sangat diperlukan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien di rumah sakit, sehingga perlu dipersiapkan oleh perawat dan dilakukan sedini mungkin. Discharge planning diberikan secara dini akan memberikan dampak terhadap pemendekan lamanya perawatan pasien di rumah sakit, dapat memberikan dampak pada penurunan anggaran biaya rumah sakit, dan dapat memungkinkan intervensi rencana pulang dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Sekian penyampaian analisis jurnal dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.